Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat Rantepao, baik yang ikut live streaming di rumah. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 8 Januari 2025. Antara lain, poin nomor 20, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 9 Juni 2025 pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 21, berita PWGT Jemaat Rantepao. 1. Ibadah kasih pulungan Samalele PWGT Seklasis Rantepao dilaksanakan pada hari Minggu 8 Juni 2025 pukul 11 WITA sampai selesai tepat waktu di gedung Gereja Toraja Jemaat Peniel Salutanga. 2. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 11 Juni 2025 pukul 16.30 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 22, berita Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao melalui proses seleksi dan pertimbangan yang dilakukan pimpinan Majelis Gereja bersama pengurus SMGT Jemaat Rantepao. Maka dengan ini kami menyampaikan nama guru pendamping Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang diterima. Silakan baca di Warta Jemaat. Poin nomor 23, berita PWGT Jemaat Rantepao, PPGT, penyambutan anggota baru PAB PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan 15 Juni 2025 di Tongkonan Buntu di Tok Lumi, Randan Batu. Melalui Warta Jemaat ini, pengurus PPGT Jemaat Rantepao mengundang seluruh anggota jemaat yang telah berusia remaja dan ingin bergabung dalam PPGT untuk mendaftarkan diri dan mengikuti kegiatan ini. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi panitia atau pengurus PPGT Jemaat Rantepao, Ketua Aldi Nanda Setiawan ST. Poin 24, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada 1. Saudara Insinyur Yusuf Grama Rantetondok ST dengan Saudari Nadia Yesika Tangke SPD dilaksanakan pada hari Selasa 10 Juni 2025 pukul 9 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Sion Makale. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Toraja Misliana. 2. Saudari Adriani Fitri SAK dengan Saudara Jacqueline Dwiki Saputra SAK dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 9 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Tongkonan Lombok Nonok Baatan Panga. Ibadah persiapan perkawinan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Juni 2025 pukul 18 WITA di rumah keluarga Yusuf Bato Nenek Kei di kelompok pelayanan 5 depan Polsek Rantepao. Poin 25, persembahan aksi Pangiuk Gereja Toraja menjalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April 2025 dan bulan Oktober 2025, untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun purna bakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangiuk di kantor jemaat dan dibagikan kepada kelompok selnya. Tambahan warta dan informasi. 1.
informasi-informasi lebih lengkapnya, silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, kita boleh bersyukur hari ini kita berjumpa kembali di rumah Tuhan di sini. Mari kita bersuka cita, mari kita merendahkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat Pentakosta. Inilah hari ke-50 setelah Paskah, hari Pentakosta. Para murid dikuasai dan dimampukan Roh Kudus memberitakan dan mengajarkan Injil, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis. Kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita untuk datang bersekutu pada saat ini. Mari pada saat ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena Dialah yang akan mengajarkan dan mengingatkan kamu, sebagaimana tema yang akan menuntun kita dalam ibadah saat ini. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengan penuh sukacita kita bersyukur, kita mengangkat pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hallelujah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus telah diutus untuk mengajar dan mengingatkan kita mengikuti kehendak Tuhan. Namun, kita kadang menutup hati sehingga tidak secara maksimal dalam mengikuti dan melakukannya. Tidak jarang kita lebih memilih mengikuti keinginan hati. Karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah tunduk diri mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali menurut Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ajaib benar anugerah.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru menurut Mazmur 104 ayatnya yang ke-33. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari bersama-sama kita bermazmur. Mazmur 104 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Mazmur pasal 104 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Kita baca secara antifonal, kelompok kiri dan kanan. Kelompok kiri dari sini sampai sebelah kiri saya, dan kelompok kanan sampai di sebelah kanan saya, yang di atas menyesuaikan. Mazmur 104 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Kita mulai dari kelompok kiri. Kita mulai. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ kapal-kapal berlayar. Semuanya menantikan Engkau. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau menyembunyikannya wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan, Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Semua yang tercipta. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari memohon tuntunannya, kita berdoa. Segala kemuliaan hormat hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan pada petang menjelang malam saat ini, mensyukuri kasih Tuhan yang tak terhingga, yang terus kami alami dari waktu ke waktu, bahkan ketika berhadapan dengan pelbagai keadaan di dalam hidup pribadi juga keluarga. Tuhan selalu ada bagi kami dengan kekuatan Roh Kudus memampukan kami
untuk lepas dari setiap kungkungan atau keadaan yang seringkali membawa kami untuk lemah di hadapan Tuhan. Terima kasih oleh kuasa Roh Kudus-Mu, setiap hati digerakkan, boleh berjalan dari rumah, bertemu satu dengan yang lain sebagai saudara bersaudara dalam persekutuan saat ini. Senantiasa merindukan sapaan Tuhan. Berkati ketiga hamba-Mu yang akan membacakan isi hati-Mu ya Tuhan melalui Alkitab. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus, dimampukanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikannya, menjelaskan arti firman-Mu. Kami semua digerakkan oleh firman-Mu dalam menapaki kehidupan silih berganti. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini. Sedia kami mendengar. Di dalam dan melalui kasih Kristus firman yang hidup, kami datang memohon. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 11, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Firman Tuhan, Menara Babel. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Firman Tuhan. Yang kedua, yaitu dari Kisah Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-21. Kisah Rasul 2, ayat 1 sampai 21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?
kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengikut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil mereka seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mendapat mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17 dan ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27. Rumah Bapa. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah Injil Kristus. Kurre sumanga puang. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Bersyukur bahwa kita berkumpul sore ini hari Pentakosta. Bukan Pantekosta, Pentakosta. Berbicara tentang Pentakosta, sebenarnya ini bukanlah hari raya yang baru yang ada setelah ketuangan Roh Kudus, melainkan Pentakosta ini sudah dikenal sejak masa Perjanjian Lama. Kalau dalam konteks Perjanjian Lama, Pentakosta adalah pesta panen. Pesta panen di mana orang-orang datang berkumpul dari berbagai tempat, berkumpul di Yerusalem, di Bait Suci. Tidak lain adalah mereka datang membawa hasil panen mereka, berkas-berkas panen sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang mereka alami, yang kemudian itu tidak hanya dirayakan satu hari saja, tetapi ketika kita melihat dalam konteks Perjanjian Lama, Pentakosta itu dalam konteks orang Israel itu dirayakan selama 7 minggu. 7 minggu, makanya sering juga disebut sebagai hari raya 7 minggu. Lalu sekarang ini Pentakosta sebagai peringatan hari ketuangan atau keturunan atau pencurahan Roh Kudus yang terjadi ketika menghitung-hitung dari kebangkitan Yesus itu terjadi pada hari ke-50. Hari Pentakosta juga disebut sebagai hari ke-50. Hari ke-50. Dalam perayaan Pentakosta di tahun ini, Gereja Toraja ada dalam tuntunan tema, Dialah yang akan mengajar dan mengingatkan kamu. Dialah itu menunjuk pada roh yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus atau Parakletos dalam bahasa Yunani adalah sebuah kekuatan ilahi yang berperan sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pembimbing, sebagai penasehat, sebagai pengajar dalam kehidupan
orang percaya. Tema hari ini membawa kita untuk belajar. Jika demikian, bagaimana peran Roh Kudus untuk mengajar dan mengingatkan kita? Di mana ia berperan? Saya kemudian bisa membagikan 3 pokok untuk kita pahami bersama-sama. Peran Roh Kudus itu adalah ketika ia memampukan seseorang untuk menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan dapat diterima oleh orang yang mendengarnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, di Babel, ketika Menara Babel itu dibuat, yang Tuhan lakukan adalah mengacaukan bahasa. Mengacaukan bahasa. Ternyata masalah bahasa adalah salah satu hal yang sangat menentukan relasi kita di antara satu dengan yang lain. Jika saya berbicara lalu Bapak Ibu tidak mengerti, maka dengan demikian bahwa bahasa kita tidak bertemu. Jika bahasa kita berbeda, maka tentu pengertian juga berbeda. Bahasa mungkin dilihat sebagai sesuatu yang sederhana. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang bermasalah karena bahasa. Entah karena jenis bahasa yang dipakai ataupun cara dia menggunakan bahasa. Menurut saya, ketika saya membahasakan sesuatu, menurut saya baik, tetapi ketika Bapak Ibu mendengar yang saya katakan itu menurut ukuran Bapak Ibu tidak baik, maka dengan demikian apa yang saya pikirkan tidak bertemu dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Dan karena itu bahasa bisa menimbulkan akibat buruk ketika tidak bertemu. Biasa orang bilang, dengan bahasa tubuh pun kita mengerti. Suami dan istri mungkin saling memahami dengan bahasa tubuh, tetapi itu pun kadang-kadang tidak mengerti. Saya dengan pendeta Kristen kadang-kadang tidak bertemu bahasa. Pak Pendeta kadang-kadang lebih banyak dengan bahasa tubuh. Apalagi kalau sedang menerima telepon lalu saya berbicara. Kadang-kadang saya tidak mengerti apa yang dia maksud. Dengan demikian saya selalu mengulang dan mengatakan, apa tumi pokada? Saat seseorang mengatakan sesuatu lalu kita tidak mengerti, jangan terlalu cepat untuk mengatakan salah tumu pokada. Tapi perjelas kembali dan katakan, bolehkah diulang? Merenungkan ini, kenapa bahasa yang disentuh untuk kemudian Roh Kudus dulu bekerja ketika Roh dicurahkan di Yerusalem. Mengapa bukan yang lain? Mengapa bahasa? Bahasa yang tidak utuh Bapak Ibu Saudara-saudara itu bisa mengubah arti. Ya motona biasa madoi tahu si sengkian ke si sangapolor itu bahasa dirangi. Tidak utuh. Tetapi ketika kita mendengar seseorang berbicara, mulai dari awal runtut kita dengar sampai akhirnya, itu kita bisa memahami dan mengerti apa yang dia katakan. Tetapi apabila kita hanya mendengar sepotong saja yang dia lakukan, biasa labi ibu dan moto dijadikan sebagai sesuatu yang negatif, ya kan? Ya. Ya moto na biasa dikua rangi melo ridolo pa. Perangi ridolo te apa kupokada pa. Bahasa yang tidak utuh itu Bapak Ibu Saudara-saudara dapat mengubah arti, bahkan bisa mendatangkan konflik. Dan karena itu ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memampukan para murid untuk kemudian menyampaikan Injil kebenaran kepada orang-orang dari pelbagai tempat. Sehingga mereka berkata, kenapa kita dari daerah masing-masing bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Petrus dalam khotbahnya? Roh Kudus pertama-tama menyentuh level bahasa. Itu menandakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahasa menjadi sangat penting untuk menyatukan.
Tetapi juga bahasa bisa memisahkan. Salah kada bang hari ki ikianu, nasenga amo tu betonanna. Jangankan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, yan naden tu pak gauran raka, naden tu disanga gora-gora mali. Biasa den tu tak nak kilalempo kade batu bahasa yang dia pahami seperti itu, tetapi orang yang mendengar kemudian nakwa tak iya nasusi tojo, akhirnya apa? Kita merasa bahwa ya tu singgi ina tangganna. Dengan demikian bahwa kita dituntut untuk mengatakan sesuatu yang bisa menyatukan orang. Berupaya untuk kemudian mengatakan yang bisa membangun orang. Berupaya mengatakan sesuatu walaupun mungkin genting keadaan pada saat itu, tetapi cara kita membahasakan sesuatu kepada orang tersebut, orang itu akan menjadi tenang. Tapi yan na demo maaparondo-rondo pokada apa? Biasa tayo mo na siyumpu melo to pakalanto ke salapisan nito apa di pokada. Apalagi kalau kita sudah tidak bisa mengerti apa yang dikatakan. Mohon maaf, biasanya kami turun bayin itu tuh tidak ada titik komanya kalau berbicara, apalagi ke sedang tilu udah karaannya le. Biasa tayo mo na ditandai apa mo to di pokada. Kada jomo lubiring langi di ko obi ijomay pakalanto ke menjadikan konflik dalam rumah. Dengan demikian, ketika Roh Kudus dicurahkan, yang disentuh pertama kali adalah level bahasa. Bapak Ibu, saat berbicara, berpikir dulu dan pilihlah diksi yang bisa membangun orang untuk mendengarkan apa yang kita katakan. Pertama kali ketika saya melayani di daerah Sesean, saya sempat kaget ketika ibu-ibu memanggil anaknya untuk pulang makan. Nakuah, Pepai, sule ko kumande tuh. Apa ini Pepai? Lama sekali baru saya tahu bahwa ternyata itu adalah pepayu. Saya kemudian mengatakan kepada ibu-ibu, oh, nayara ka kamu nanga apenan mi kumua la pepayuan tu anak kami. Taara kaya sanganna. Anayora ya di pokada tu kumua, Pepai, sule ko may kumande. Melo siya kaya man na siya rito na pokada. Tapi kaya na pokada, minakosuli ko may apa? May mga tambok dan sebagainya. Ini kan hati-hati dengan kata-kata. Nakuha toraya, nakoyan natasu mo tulelian tanah. Tahu. Dengan demikian, Roh Kudus itu memampukan kita untuk menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, yang dapat diterima oleh siapapun lawan bicara kita. Bapak-bapak yang masih punya pasangan hidup, jangan kaku ketika berbicara dengan istri dan menyapanya dengan kata sayang. Lah ibu-ibu, sanang ko mirakarang ito kaya na paakaday ko mibalimin ako, apa mura sayang? Dan sebaliknya, ketika bapak-bapak juga merindukan sapaan seorang istri yang menggunakan bahasa sayang, tak ya nemintu tu tahu tarima sayang to si baliman na ya, jadi hati-hati kom itu pumalamang po kada sayang ya mo to na biasa tak apa salah tu sayang kaya di po kada pun nalabangari. Cari tempat yang tepat untuk mengatakan itu sehingga dapat dimengerti oleh orang yang didengar dan kemudian dapat diterima dengan baik. Pelajari bahasa orang, lalu kemudian ketika kita belajar, kita mengerti orang itu. Jangan kita hanya mau dimengerti bahasa kita, tetapi kita tidak mau mengerti bahasa orang. Kadang-kadang ini terjadi dalam tubuh persekutuan kita. Kita mana mau kita latongan, na tak ya natongan tu tahu. Yan na den apa di pokada, tak panara apa-apa biasa na ko tahu to, toraya. Apalagi kita matua mo makada, tak bangsiya na upo makada tu. Mama araka papa araka tapan na sa ipay anak muda na kwa apaw kamura kalatongan. Atau biasa kadang-kadang dalam persidangan natuk kaamwaraan na tutaw la maulelian marasam pataw maulelian na tapalampotong yung maulelian. Apa biasa di kuampo kada ito basa toraya? Di ko dari mi pantaray bang itu sadang at apa? Iya kan? Iya.
Budak tu zaman bisa ditara lalu kombongan, danggi ina sadangan atau dipantarai. Ini kadang-kadang kalau orang sementara berbicara lalu langsung memotongnya, maka bukan kesejahteraan atau damai yang terjadi, tetapi yang ada adalah konflik. Pandangin tinggi bang anak tejo marasang ki maulilian. Nah ini. Dengan demikian bahwa yang pertama, peran Roh Kudus itu memampukan seseorang untuk berbahasa dengan baik dan benar. Yang kedua, ketika Petrus berkhotbah, pencurahan Roh Kudus itu diterima oleh semua orang. Artinya, Roh Kudus itu bekerja melampaui sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Siapa yang menjadi sasaran ketika Roh Kudus dicurahkan? Dalam pembacaan kita tadi dikatakan anak-anak, orang tua, teruna-teruna atau orang muda, hamba laki-laki atau hamba perempuan, laki-laki dan perempuan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa melalui pencurahan Roh Kudus Allah berkarya untuk menerobos batas antara pengkotak-kotakan karena usia, karena jenis kelamin, karena status sosial. Karya Roh Kudus seharusnya membuat kita tidak terkotak-kotak, khususnya dalam jemaat. Roh Kudus bekerja itu membongkar semua sekat-sekat. Dan dengan demikian bahwa ketika Roh Kudus bekerja, maka yang berbeda itu menjadi satu. Biasa den tu tahu sanga kalena. Ngaku apo kamu tu kamu, apo kamu lami tandai, aku ri aku. Otak ia tu tahu ditampala abina atau senga. Semua diberi sama oleh Tuhan. Dengan demikian di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mengenal jabatanku, Tuhan tidak mengenal status sosialku, tetapi yang Tuhan kenal adalah ketika aku dekat dan mengenal Dia dengan benar. Kalau ada orang yang mengatakan, aku ri aku, okona jawab kamu inam mito mimaning kuikumu aku ri. Tetapi di dalam persekutuan seperti ini, karena Roh Kudus itu dicurahkan pada saat orang berkumpul, ya. Pada saat orang berkumpul, orang bersekutu dari pelbagai tempat. Dengan demikian kita yang ada pada malam hari ini juga dari berbagai tempat, dari berbagai kampung, dari berbagai latar belakang. Tuhan tidak pernah bilang, karena kau pendeta Miyoko maka kau lebih daripada jemaat. Tidak. Yang Tuhan mau adalah karena kau pendeta maka kau harus menjiwai apa yang kau katakan kepada jemaat. Dan karena kau jemaat, kau harus tahu bahwa orang yang ada di sekitarmu sama dengan engkau. Biasa ku kompok ada keden itu tahu. Sunggarigi-irigi ibang lalu lupa amingguan biasa ku kompok ada eleka. Napetai bang amiki malaika do maite. Hindi di kajong tanga matuk kunde poka ada pelayanan na sunggarigi-irigi. Apa pole epike beta saya di jemaat rantepau to. Semua berbicara dalam kasih tentunya ya. Ya, ini kita berbicara soal bagaimana supaya ketika Roh Kudus itu dicurahkan semuanya diterobos. Dengan demikian kasih Allah itu melampaui sekat-sekat yang ada yang dibuat oleh manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus itu memampukan seseorang untuk mengerjakan peran kenabian. Dalam pencurahan Roh Kudus dikatakan anak-anak bernubuat, teruna mendapat mimpi, orang tua mendapat penglihatan. Bernubuat, bermimpi, dan mendapat penglihatan. Biasanya ini kalau dalam konteks Alkitab siapa yang mendapatkan hal demikian? Bernubuat, bermimpi dan mendapat penglihatan siapa? Nabi toh? Nabi. Dengan demikian bahwa
Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah nabi. Ketika menerima Roh Kudus, Bapak Ibu saudara-saudara adalah nabi. Roh Kudus yang akan memampukan anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, teruna-teruna, hamba laki-laki, hamba perempuan, untuk apa? Untuk mengerjakan tugas kenabian. Biasanya yang mendapat nubuat, penglihatan dan mimpi itu dalam Alkitab adalah nabi. Tetapi ternyata ketika ketuangan Roh Kudus itu terjadi, semua orang menjadi nabi. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara juga adalah nabi. Kita semua adalah nabi. Anak-anak kita juga adalah nabi. Dengan demikian, apakah ciri-ciri nabi itu? Seorang nabi, ciri-cirinya adalah ketika dia kenal dan dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu sepakat kalau kita ini nabi? Sepakat? Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan itu diterima oleh semua. Bapak Ibu sepakat kalau kita disebut nabi? Minokaon kweyote kela sang simote ke susimite. Sabak ciri-ciri nabi itu, seorang nabi itu kenal benar siapa itu Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Ciri-ciri seorang nabi itu adalah dia tahu apa yang Tuhan mau dia lakukan. Seorang nabi itu adalah dia tahu apa yang hendak dia sampaikan sesuai dengan ukurannya Tuhan, bukan ukurannya. Seorang nabi itu adalah melakukan apa yang Tuhan mau, bukan seperti yang dia mau lakukan. Dengan demikian, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Bapak Ibu ada di dalamnya, maka kita adalah nabi. Berat untuk kemudian kita lakukan. Tetapi ingat, Roh Kudus memampukan kita untuk mengerjakan peran kenabian itu. Anak-anak muda, kamu adalah nabi. Nabi, dan karena itu kenal Yesus Kristus, kenal, dekat dengan Tuhan, dekat. Tapi biasa saya akan membela Bu Pendeta Keden itu situasi dan kondisi yang membuat kami harus jauh. Tidak ya, anak-anak Tuhan, tidak begitu. Kalau nabi itu melekat pada diri kita, maka dengan demikian bahwa kita tahu apa yang kita mau lakukan sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Kita tahu apa yang kita mau katakan, kita tahu apa yang kita mau pikirkan sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Jika semua orang sadar seperti itu, maka jauhlah perpecahan, maka jauhlah konflik, maka jauhlah hal-hal kecil yang bisa membuat orang kemudian tercerai-berai. Buka hati Bapak Ibu saudara-saudara untuk kemudian Roh Kudus masuk. Roh Kudus itu ada di sekitar kita, tidak harus dipanggil. Dia sudah ada bersama dengan kita. Dia adalah penolong, dia adalah penghibur, dia adalah pemberi petunjuk, dia adalah penasehat, dan karena itu dia ada di sekitar kita. Tidak perlu kita mengatakan, "Ya Roh Kudus datanglah." Tidak. Yang menjadi soal adalah ketika Roh Kudus itu ada di sekitar kita, dia tidak akan pernah memaksakan untuk masuk ke dalam hati kecil kita. Tak nalar raki-raki itu penanta kumula tama na akun na tama penamu, tidak. Dia akan masuk ketika pintu hati itu dibuka. Dan ketika ia ada di dalam hati, maka dialah yang berkuasa untuk kemudian bekerja sama dengan otak, lalu otak kemudian menyuruh kita untuk mengatakan sesuatu yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua. Selamat Hari Pentakosta, selamat menjalankan kehidupan sebagai nabi-nabi. Tuhan memberkati. Amin. Mari sejenak Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan.
Roh Kudus telah dicurahkan. Ia ada bersama dengan kita. Ia senantiasa mau supaya kita membuka ruang bagi Dia. Beri Dia peran dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kamu lemah, Dia hadir memberikan kekuatan. Ketika kamu berduka cita, Dia hadir dengan penuh sapaan, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat." Ketika rasanya perjalanan kehidupan ini tanpa arah, maka Dia akan datang menyapa kita. "Kemarilah anakku, aku akan membimbingmu." Menjalani kehidupan senantiasalah beri diri untuk dipandu oleh Roh Kudus. Marilah datang kepada Dia, menyampaikan doa yang diajarkan kepada kita secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam kerajaan bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Muliakan Raja Sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita memberikan persembahan kita pada saat ini. Firman Tuhan, semuanya menantikan Engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka mengumpulkannya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang dengan segala yang baik. Mazmur 104 ayat 27 sampai 28. Mengiringi persembahan kita, ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Berlalu
Kita akan menaikkan syukur dan permohonan kita melalui doa syafaat. Kita bersyukur hari ini bersama dengan beberapa kekasih-kekasih kita yang bersukacita atas pertambahan usia. Selamat ulang tahun kepada Abner Kadang Raru, Yeheskel Kabanga, Samuel KP, Fernando Junior, Nelly Rido, Samuel Laklang, Dorcas Pare Palinggi, Osvaldo Mapilei Katunde, dan Kirana Marannu Lambe. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Juga terus berdoa bagi keluarga kita yang sedang bergumul karena sakit, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Di antaranya kita mendoakan Opa Dea di Makassar, Nenek Wandi di Rembon, Ibu Yulianti Palamba di rumah, Ibu Emmy Talesang di Jakarta, Ibu Katrina Limbo di rumah, Oma Deven di Rumah Sakit Elim, Ibu Marta Rura Bangalino di Makassar, Bapak Yohanes Limbong atau Bapak Dela di rumah, Bapak Laberti Noverdik Panggua di rumah, Saudara Desi di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar, Bapak Yohardi Tangketiku di Jakarta, Bapak Simon Pamian di Makassar, Bapak Agustinus Lintin di Rumah Sakit Elim, Bapak Yulianus Palamba. Ini kenapa ini? Kenapa dibilang belum ditemukan? Hilang. Ini rupanya kita ada pergumulan ini. Bapak Yulianus Palamba ini ada, apakah beliau ini hilang sehingga belum ditemukan. Bapak Roni Tua Panjaitan di Rumah Sakit Makassar. Berdoa bagi para orang tua kita yang sudah lanjut usia, juga tentu untuk para pelayan-pelayan. Rencana pemberkatan perkawinan Saudara Yusuf Grama Rantetondok dengan Saudari Nadia Yesika Tangke yang akan dilaksanakan pemberkatannya di Jemaat Sion Makale pada tanggal 10 Juni. Saudari Andriani Fitri dengan Saudara Jacqueline Dwiki Saputra, pemberkatan akan dilaksanakan di Jemaat Rantepao pada tanggal 14 Juni. Kita berdoa untuk penyelesaian Gedung Bunga Lalan, para pelayan-pelayan, majelis gereja, pengerja gereja, dan tentu jemaat Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa syukur dan permohonan kita. Kita berdoa. Kami tunduk diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mensyukuri waktu sejenak Tuhan beri. Kembali kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya hati kami senantiasa terbuka, menjadi tempat untuk Roh Kudus bertahta, dan senantiasa firman itu terpatri dalam hati, firman yang akan terus menuntun memandu kami untuk menjalani kehidupan sejauh yang Tuhan beri untuk kami jalani. Kiranya melalui peringatan Pentakosta hari ini, sungguh-sungguh kami diubahkan menjadi orang-orang yang hanya dipandu oleh kekuatan Roh Kudus saja. Ketika kami lemah, kami percaya Roh Kudus hadir untuk menguatkan kami. Ketika kami tertekan oleh beban berat karena pelbagai hal, kami percaya solusi yang terbaik selalu Tuhan beri melalui tuntunan pekerjaan Roh Kudus. Berkati persembahan yang telah kami berikan, kiranya dipergunakan dengan baik, senantiasa percaya bahwa yang masih ada pada kami, Tuhan berkati, Tuhan lipat kali gandakan, cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kami tidak akan pernah kekurangan karena kami punya Tuhan yang kaya dalam segala hal, yang terus mencurahkan berkat-Nya bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang Engkau telah tuntun 1 tahun perjalanan umur. Terima kasih boleh ada di tahun umur yang baru hari ini. Kiranya kasih-Mu yang akan terus menuntun saudara-saudara kami yang bersukacita atas pertambahan umur ini. Bersukacita bersama dengan keluarga-keluarga apabila ada yang merayakan hari ulang tahun perkawinan hari ini.
bersukacita dengan keluarga-keluarga yang menikmati berkat Tuhan dalam pelbagai cara. Kiranya sempurnakan sukacita mereka semua. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa anugerah dan kebaikan Tuhan itu tak terbatas, senantiasa Tuhan curahkan dalam hidup kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sedang bergumul karena sakit. Lawatlah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka dari kondisi masing-masing. Untuk semua upaya perawatan yang dilakukan baik oleh medis juga keluarga, kami percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Senantiasa kuat di dalam iman, menanti kuasa Tuhan dinyatakan melalui pemulihan. Berdoa ya Tuhan bagi seluruh anggota jemaat yang tidak kuat lagi, khususnya para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Terima kasih Engkau hadirkan mereka di tengah-tengah kami. Perkenankanlah anak cucu untuk merawat mendampingi mereka dengan penuh sukacita. Senantiasa kokoh di dalam iman sekalipun fisik semakin hari semakin lemah. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam tumbuh kembang mereka. Kiranya kasih-Mu yang akan menolong para orang tua untuk menjadi alat-Mu mendampingi, membesarkan anak-anak mengenal Engkau dengan benar. Juga anak-anak kami yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, senantiasa kami doakan perjuangan ini mereka senantiasa berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, dan yang terbaik Tuhan tenun bagi masa depan anak-anak kami. Para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan, bukakan kemungkinan untuk mendapatkan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Juga yang merindukan pasangan hidup, kami percaya Tuhan menyediakan yang sepadan bagi mereka. Senantiasa percaya bahwa Tuhan menenun setiap kehidupan anak-anak muda menjadi lebih baik. Bapa kekasih jiwa kami berdoa bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh pasangan hidup mereka. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua, saudara-saudara kami yang sementara dalam pergumulan karena pelbagai hal. Juga bagi mereka yang sementara bergumul dan menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Senantiasa yakin bahwa dalam setiap kondisi keadaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, Tuhan hadir dalam pelbagai cara untuk melepaskan mereka dari pelbagai kungkungan itu. Engkau yang menjadi penyelenggara kehidupan kami semua ya Bapa, dan dengan demikian seluruhnya kami taruh dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan seminggu ke depan, Engkau memberkati majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja di dalam menata pelayanan di jemaat Rantepao di sini, dan siapapun yang mendedikasikan diri untuk menjadi alat Tuhan, berkatilah. Senantiasa yakin dan percaya jerih lelah kami di dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan, Engkau memberkati saudara-saudara kami dalam setiap persiapan, juga keluarga kedua belah pihak. Ya Bapa di dalam surga, berdoa bagi seluruh anggota jemaat-Mu dalam keluarga masing-masing. Tuhan, Engkau mengenal, Engkau melihat setiap keadaan kami. Karena itu senantiasa mempercayakan keadaan kami seluruhnya hanya kepada Tuhan. Ketika ada di antara kami yang bergumul karena masalah ekonomi, kami percaya Tuhan yang mencukupkan dengan cara Tuhan sendiri. Jika ada di antara kami yang bergumul karena anak-anak kami yakin bahwa Tuhan beri petunjuk bagi kami bagaimana untuk mendampingi mereka, membawa mereka kembali apabila mereka ada di luar sana dengan pelbagai keadaan. Bagi kami ya Tuhan yang sementara bergumul karena tekanan-tekanan dari pelbagai tempat, kami yakin ya Bapa bahwa beban itu suatu saat Engkau akan lepas dari kami masing-masing yang mengalaminya. Ya Bapa di surga, untuk pelayanan seminggu ke depan Engkau berkati juga penyelesaian gedung Bunga Lalan. Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu di dalam turut mengambil bahagian sehubungan dengan penyelesaian gedung Bunga Lalan ini. Bapa kekasih jiwa kami, berkati rencana Kamnas Remaja 3 sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 1 Juli di Seriti. Guru-guru sekolah minggu, panitia yang mempersiapkan, Tuhan berkati juga anak-anak kami yang akan terlibat di dalamnya.
Bapa kekasih jiwa kami yang hadir pada saat ini, Engkau mengenal hati kami. Engkau tahu apa yang kami gumuli. Perkenankan kami Bapa untuk datang kepadamu secara pribadi, menyampaikan setiap keluh kesah kami, sukacita kami. Senantiasa yakin bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kami. Senantiasa yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Dan karena itu sepenuhnya kami percayakan ke dalam kuasa Tuhan. Berdoa jika sekiranya ada jemaat Tuhan yang sementara dan yang akan berencana untuk melakukan perjalanan, Tuhan tuntun sertai sepanjang perjalanan tiba dengan selamat di tempat tujuan masing-masing. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, memberkati pemerintah kami, anugerahkan hikmat kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas, keadilan, kedamaian, kesejahteraan tercipta di negeri tercinta ini. Senantiasa yakin bahwa ketika kami berhadapan dengan kegelapan malam, Tuhan tidak membiarkan kami untuk dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, tetapi senantiasa Roh Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa, sehingga malam ini menjadi bahagian sukacita kami. Dan atas kenan Tuhan, jika sebentar ketika kami kembali untuk bertemu dengan keluarga, kami pun yakin Tuhan akan menjaga melindungi kami ketika kami istirahat nantinya. Dan hari baru esok yang Tuhan beri bagi kami pun juga akan bangun menerima berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami, ampuni kami dari segala kelemahan kami. Kami berdoa di dalam kasih dan kuasa Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Keluarga hidup indah. Saudara-saudara, pergilah, jalani kehidupanmu dalam kasih dan damai dengan sesama, dan jadilah saksinya. Percayalah, Roh Kudus mengajar dan mengingatkanmu. Haleluya. Amin. Kembalilah kamu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mewakili segenap pimpinan majelis gereja dan segenap warga jemaat Rantepao, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pulang dengan damai sejahtera. Kita yakin Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Syukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.